Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maharani dengan NIM 25121012 dengan prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan Islam. Uraikan perbedaan masing-masing istilah di bawah ini: tarbiyah, taklim, dan takdib. Tarbiyah berfokus pada proses memelihara, merawat, dan membimbing, berasal dari kata raba. Proses ini mencakup pembinaan jasmani, akal, dan spiritual secara menyeluruh agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Taklim berfokus pada pengajaran, penyampaian, dan transfer ilmu pengetahuan serta keterampilan, berasal dari kata allama. Ini menekan aspek kognitif dan pembekalan wawasan. Takdib berfokus pada penanaman adab, moral, dan pembentukan karakter, berasal dari kata adabah. Proses ini bertujuan untuk melatih individu agar memiliki sopan santun dan berakhlak mulia. Saja ruang lingkup dari ilmu pendidikan Islam. Jelaskan. Pendidik dan perbuatan mendidik. Perbuatan mendidik dijadikan seluruh kegiatan, tindakan, atau perbuatan serta sikap yang dilakukan pendidik ketika menghadapi atau mengasuh pendidik. Anak didik dan materi pendidikan Islam. Anak didik adalah objek dari pendidik dalam melaksanakan proses tindakan yang bersifat mendidik. Materi pendidik Islam yaitu bahan-bahan atau pengalaman. Metode pendidikan Islam mengelola dan menyusun dan menyajikan materi dari pendidikan Islam dengan mudah diterima dan dimiliki anak-anak. Evaluasi pendidikan, penafsiran terhadap pelaksanaan pendidikan Islam untuk diketahui sampai seberapa jauh tujuan yang telah ditetapkan itu dapat dicapai. Lingkungan sekitar atau milieu pendidikan Islam, sesuatu yang berada di luar diri anak dan mempengaruhi perkembangannya, meliputi semua kondisi dalam dunia dengan cara tertentu mempengaruhi tingkah laku manusia. Beberapa teori yang digunakan dalam pendidikan Islam antara lain behavioristik dan kognitif. Jelaskan teori dalam behavioristik dalam pendidikan Islam yang meliputi tokoh, prinsip teori behavioristik, dan implementasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, teori behavioristik merupakan bagian dari aliran psikolog behaviorisme. Teori belajar ini diperkenalkan dari Gage dan Berliner, menyatakan bahwa perubahan perilaku seseorang terjadi dari pengalaman yang dialami. Yang kedua, prinsip teori behavioristik, objek psikolog adalah tingkah laku. Semua tingkah laku dikembalikan pada refleks, mementingkan pembentukan kebiasaan. Perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik harus dihindari stimulus dan respon, reinforcement atau penguatan. Yang ketiga, implementasinya, pembiasaan ibadah, keteladanan guru, menentukan tujuan belajar, mengelola kelas secara efektif, merumuskan materi, menyampaikan materi, mengamati kajian, dan menganalisis respon yang diberikan siswa. Teori belajar humanistik merupakan teori belajar. Jelaskan bagaimana hubungannya teori humanistik dengan penerapan lembaga pendidikan anak usia dini. Teori humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Proses humanisasi. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penerapan di lembaga pendidikan anak usia dini. Yang pertama, pengenalan diri dan pemahaman tentang tujuan hidup.
Yang kedua, nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, etika dan moral. Yang keempat, emosi dan spiritualitas. Yang kelima, komunikasi dan empati. Cukup itu penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.